Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihadhil fursah nahnu nata'allamu al-lughatal arabiyyah fil fasli tasi' lil madrasatil mutawassitatil islamiyah bil madah al-qira'ah nuzulul Qur'anil Karim. خلاص تمام. الأول أن أقرأ هذه القراءة وأنتم جميعا تستمعون إلى الكلام. القراءة نزول القرآن الكريم. نزول القرآن الكريم. القرآن كلام الله الذي نزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار هراء ولما بلغ 40 سنة نزل عليه جبريل بالوحي بأول ما نزل من القرآن. خلاص تمام. Asalnya ana terjem, saya akan menerjemahkan qiraah ini. Nuzul Qur'anul Karim bermakna turunnya Al-Quran Al-Karim, Al-Quranul Karim. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamullah yang diturunkan ala rasulihi atas kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bermakna kepada. Al-Quran al-kalamullah, Al-Quran jadi mubtada, kalamullah menjadi khabar. Al-Quranu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghar Hira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah di Gua Hira. Walamma, dan ketika itu balagha 40 sana, telah sampailah 40 tahun umurnya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah berumur 40 tahun dan sedang beribadah di Gua Hira. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan pertama kali Al-Quran diturunkan, yaitu di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua, dan waktu itu umur Nabi Muhammad 40 tahun. Nazala alaihi Jibril bil wahyi bil awal ma nazala minal Quran. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil wahyi, dengan membawa wahyu yang pertama, ma nazala minal Quran, apa-apa yang diturunkan daripada sebagian Quran. Jadi malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu. Wahyu yang pertama yang diturunkan dari Al-Quran. Dari Al-Quran itu diturunkan, intinya Al-Quran itu diturunkan yang pertama yaitu di Gua Hira. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa kana dzalika fil lailati sabi'ah asyrata min Ramadan. Kama qala Allah Ta'ala, syahru Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Baqarah 85 wa mi'ah. Wa kana dzalik. Dan pada malam ke-17 bulan Ramadan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana dzalika, dan itu pun terjadi fil lailati, dan itu di dalam ke-17 bulan Ramadan. Jadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah alladzi unzila fil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Pertama kali turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nazala Jibril
Malaikat Jibril turun ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Iqra itu adalah fil amr, kata perintah. Iqra, bacalah. Faqala Muhammad, maka Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya bukanlah orang yang bisa baca. Jadi Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari. Kata malaikat Jibril, iqra, bacalah, ma ana biqari, saya bukanlah orang yang bisa baca. Li'annahu kana ummiyan, karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah ummi. Ummiyan itu artinya adalah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, namanya ummi. Jadi kalimat ummiyan ini biasa kita temukan di waktu kita sedang berdoa, doa kunut yang di belakangnya adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Jadi ummi di situ artinya ummi Nabi Muhammad yang buta, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kalimat ummi. Lam ya'rif al-qira'ata wal kitabata. Nabi Muhammad SAW tidak tahu membaca walal kitabata, dan tidak bisa menulis. Fadammahu Jibril damman syadidan, maka malaikat Jibril itu seperti memeluknya. Damman syadidan, dengan pelukan yang sangat. Faqala, dan berkata lagi, iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Faqala Muhammad, maka Nabi Muhammad menjawab lagi, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faqala Muhammad, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Jadi ini jawabannya, perintah pertama dengan jawaban yang pertama, yang pertama dan kedua sama. Iqra, ma ana biqari. Kemudian iqra, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wa badal marratis salisa, dan setelah 3 kali, qala Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra. Di sini dimulailah membaca ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, yaitu wahyu yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat pertama atau surat pertama yang diturunkan di bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Itu adalah ayat yang pertama diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya disebut nuzulul Quran. Hari pertamanya turunnya Al-Quran. Kelas, kemudian ke fikrah selanjutnya, paragraf selanjutnya, walam yanzil Al-Quranu dufatan wahidah walakinnahu yanzilu munajjaman, fakanat hadhil ayatu awwala ma nazala minal Qur'an. Walam yanzil Al-Qur'an, Al-Quran itu tidak turun. Walam yanzil Al-Qur'anu, Al-Quran itu tidak turun duf'atan wahidah, sekaligus. Al-Quran tidak turun sekaligus. Walakinnahu yanzilu munajjaman, akan tetapi turun munajjaman secara bertahap. Fakanat hadhil ayatu, maka ayat-ayat ini awalama adalah ayat pertama yang turun, ma nazala minal Qur'an, yang turun daripada Al-Quran. Jadi ayat ini, yang 5 ayat ini adalah ayat Quran pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tidak langsung berbentuk buku yang tebal turun kepada Nabi Muhammad, tetapi turunnya seayat demi seayat, satu surat demi satu surat. Khalas, istimrar, terusin. Tsumma dhalla yanzilu ala rasul, kemudian terus menerus yanzilu ala rasul, turunlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilal
salasi wa isyrina, selama 25 tahun. Minha, salah satunya adalah salasa asyrata sanatan fi Makkah wa asyru sanawat fil Madinah al-Munawwarah, yaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah al-Munawwarah. Wal ayatu was suwar allati nazalat fi Makkah tusamma Makkiyah, wal ayatu was suwar allati nazalat fil Madinah tusamma Madaniyah. Ayat-ayat dan surat-surat yang turun di Makkah tusamma Makkiyah, itu dinamakan surah Makkiyah. Wal ayatu was surah, dan ayat-ayat dan surat-surat allati nazalat fil Madinah, yang turun di Madinah, tusamma Madaniyah, dinamakan surah Madaniyah. Wal Quranul Karim kitabullah wal khalid, Al-Quran adalah kitab Allah yang abadi. Wa huwa dusturul muslimin, dan Al-Quran itu menjadi pedoman atau aturan bagi kaum muslimin. Yunazimu hayatahum, yang mengatur kehidupan orang-orang muslim, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa yajibu alaina, dan wajib atas kita, an nu'mina bi anna al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran min indillahi, daripada sisi Allah. Wa nata'abbadu bitilawatihi, dan kita beribadah bitilawatihi, dengan membacanya. Wa na'malu bita'alimihi, dan beramal dengan mempelajarinya. Itulah terjemah daripada Nuzul Quranul Karim Al-Qiraah di kelas 9. Baiklah, demikianlah pembahasan bahasa Arab kali ini yang ada di kelas 9 pada Bil Madah dengan materi atau tema Al-Qiraah Nuzul Quranul Karim. Semoga membawa manfaat, dan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dimengerti atau ada kesalahan dalam menerjemahkannya. Dan demikianlah, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.